Iya, alhamdulillah ya kita ketemu lagi. Kalau yang hari Selasa kemarin kita belajar materi apa? Masih ingat nggak? Materi apa? Selasa kemarin. Teori bilangan ya. Ya, nah Selasa ini kita mau belajar tentang bentuk aljabar ya, bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, nanti Ustazah Vita akan kasih beberapa latihan soal. Kalau bisa kalian juga siapkan coret-coretannya ya. Nanti bisa sambil kita mencoba bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke, sebelumnya marilah kita buka. Mulai awal belajar dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustazah mau share screen dulu. Apa? Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau sudah kelihatan, nih saya tulis dulu bentuk aljabar ya. Kita akan berlatih tentang bentuk aljabar. Kalian pasti sudah pernah ini kan ya, diajari di sekolah ya tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, coba yang pertama ini kita mulai dari yang sederhana dulu ya adik-adik ya. Coba yang pertama, misalnya kita punya akar 2013 kali 2014 gitu ya, kali 2015 nggak cukup, kali 2016 ditambah 1. Nah, ini kalian disuruh mencari berapa ini hasilnya, sama dengan berapa ya, gitu. Gimana kalau ada seperti ini? Kalau ada seperti ini, kalian udah tahu bentuk akar kan ya? Ya, bentuk akar itu kan awalnya dari bilangan kuadrat ya. Nah, kalau ada bentuk akar seperti itu berarti gimana? Kita misalkan, misal 2013-nya itu sama dengan apa? Sama dengan A gitu ya, misalnya ya. Misal 2013 sama dengan A. Berarti kalau 2013A itu berarti 2014-nya jadi berapa, Dik? Kan berarti A plus 1 gitu ya. 2014 itu kan bisa didapat dari 2013 ditambah 1 ya. Jadi 2014 ya. Nah, kalau 2015 berarti jadi berapa? Ayo coba dijawab. Kalau 2015 berarti berapa? A plus berapa? A-nya kan 2013. Berarti 2013 ditambah berapa sama dengan 2015? Berarti A plus berapa? A plus 2 ya. Nah, terus 2016. Kalau 2016 berarti A plus 3. Ya kan ya, 2016 itu kan bisa didapat dari 2013 ditambah 3 ya. Nah, maka akar itu tadi yang di atas itu sama dengan gimana? Akar 2013 dikali 2014 terus dikali 2015 dikali lagi 2016 plus 1 itu sama dengan berapa? 2013-nya itu A ya. Terus 2014-nya berarti A plus 1 gitu kan. 2015-nya A plus 2. 2016-nya A plus 3. Terus ditambah 1. Ya. Nah, ini coba kalau ini Ustazah, karena ini perkalian, berarti Ustazah bisa bolak-balik kan ya. Misalnya Ustazah mau mengalikan dulu A dengan A plus 3. Kan boleh ya. Terus baru kemudian A plus 1 dengan A plus 2, baru ditambah 1. Kan boleh gitu juga ya. Kan boleh dibolak-balik. Nah, ini suaranya Ustazah Vita dengar nggak di sana?
Oke. Nah, coba ini perhatikan anak-anak. Kalau Ustazah punya seperti ini dulu yang dikalikan. A kali A plus 3 berarti jadi berapa? A kuadrat plus 3A ya. Nah, terus habis itu yang ini. A plus 1 kali A plus 2 berarti jadinya A kuadrat plus 3A ditambah 2. Ya, terus ditambah lagi 1. Ditambah 1 yang belakang itu ya. Nah, sekarang kita misalkan lagi adik-adik. Ya, saya taruh di sebelah ya. Misal, oh maaf, nanti nggak cukup. Saya taruh di sini aja. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita misalkan lagi. Misal, kan tuh ada A kuadrat plus 3A. A kuadrat plus 3A itu sama dengan P misalnya. Nah, maka ini kan sama dengan P ya. Yang ini ya, A kuadrat plus 3A ini ya. Itu sama dengan P. Akar ya. Akar P. Terus dikali ini. Ini apa ini? Ini P juga kan ya? Ini ya, A kuadrat plus 3A ya. Berarti ini P, ini juga P ya. Berarti P dikali P plus 2 ditambah 1. Nah, sama dengan berapa ini? Akar P kali P. Berapa? P pangkat 2. Ya, terus P kali plus 2 berarti plus 2P ya. Kemudian plus 1. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi bentuk kuadrat, yaitu P plus 1 pangkat 2. Jadi P plus 1 pangkat 2 itu sama dengan P kuadrat plus 2P plus 1 ya. Gitu. Nah, jadi hasilnya adalah P plus 1. Nah, P tadi apa? Dikembalikan lagi. Oh, P tadi A kuadrat plus 3A. Ya kan, ini tadi. Nah, ini loh. Nah, ini ya. P tadi kan A kuadrat plus 3A. Berarti P ini Ustazah ganti jadi A kuadrat plus 3A. Kemudian ditambah lagi 1. Gitu ya. Nah, A kuadratnya berapa tadi? A-nya kan 2013. Ya udah berarti 2013 kuadrat ditambah. Dari mana 2013? Ini loh. Yang ini tadi. Nah, ini kan A-nya 2013 ya. Gitu. Berarti 2013 kuadrat ditambah 3 kali 2013 ditambah 1. Hasilnya 2013 kuadrat itu berapa? 4.052 ya, 4.052.169. Nanti dihitung sendiri ya. Terus ditambah 3 kali 2013 berarti 6.039. Terus ditambah 1. Berarti hasilnya 4058 ya. Berapa? 209 gitu ya. Itu hasilnya. Jadi ini namanya aljabar anak-anak. Aljabar itu apa namanya? Pakai simbol ya. Pakai simbol itu berarti berkaitan dengan aljabar. Jadi misalnya itu Ustazah kita sampaikan misalnya 2013 itu kita umpamakan A. Nah, itu berarti bentuk aljabarnya ya. Oke, itu untuk yang nomor 1. Bisa ditulis dulu? Ya, silakan ditulis dulu. Ustazah tunggu ya. Sambil kalian menulis, mungkin ada pertanyaan adik-adik. Sambil menulis, apakah ada pertanyaan yang belum dipahami? Coba ditulis dulu ya.
Saya kasih waktu 2 menit saja ya untuk menulis ya. Benar, Mak Martiana. Tak nulis satu paling mana Pak Din liner 2 menit. Oke. Ya dong. Terus ini. Nulis aku. Maaf ya. Ini guys. Harus saya gagal. Oh, cek tero aja yang on mikir. 5.000 udah. Matematika. Cek besok saya nulis apa gue tak kira gitu. Hah? Kasih. Tersadar sih. 5.000. Gimana? Udah selesai nulisnya? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau gitu, saya lanjutkan ya yang nomor 2. Nomor 2 nanti silakan dicoba. Silakan dicoba. Caranya hampir sama ya. Bisa dimisalkan ya. Ayo Mbak Diana sama Mbak Nuri yang serius ya sayang ya. Konsentrasi ya. Supaya nggak rugi Ya, nanti waktunya ya. Oke, nomor 2, Usada sampaikan dulu soalnya. Nanti Usada kasih waktu untuk mencoba dulu ya. Usada sudah kasih contoh ini, yang nomor 1 langsung Usada bahas. Ya, Bu. Nah, nomor 2 silakan dicoba. Ini ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pangkat 2, dikurangi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 dikali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Nah, kalian bisa pakai cara pemisalan. Misal, Usada kasih clue-nya ya. Misal 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu kamu misalkan T misalnya. Nah, setelah itu silakan lanjutkan sendiri. Silakan lanjutkan sendiri. Yuk, dicoba dulu. Apa itu? Apa kamu itu sih? Usada kasih waktu 1 menit untuk mencoba. Boleh berdiskusi dengan temannya di sebelahnya, nggak apa-apa. Boleh ya. Dua, langsung ke 2 anjir. 9 tak tantepin Bu. Tak mau tak bodoh. Sebenarnya sama aja dia kok. Malah tegak ada emo. Cek terus. Aduh. Tak tahu sen. Nah, memang boleh ibu. Apa iya? Lupa kan. Entah ngaji kalau aku nampak saya sini. Kenapa malah kakak saya sama Sowan? Agama. Dia apa saja kakak. Aku bengi. 5.000.
Sudah ketemu? Ayo Diana, jawabannya berapa? 500. Berapa? Enggak Nggak bisa, apa-apa. Bu. Bu, katanya udah selesai. Gue tak mau, Cak Sun. Belum ketemu? Belum. Yang di SMP Muhammadiyah 3 udah ketemu belum jawabannya? Rumah SMP Mama di Belum. apa? Ya, oke. Kalau gitu saya bahas ya. Mbak Diana bisa dikondisikan ya sayang ya, mic-nya ya. Sama Mbak Nuri ya. Bisa dikondisikan mic-nya. Kalau di sekitarnya agak rame bisa di-mute ya. Tapi kalau nggak rame nggak apa-apa. Marah buat double. Oke, coba perhatikan. Itu kalau 98765431 itu kan sama dengan T. Nah, berarti maka kalau Usada tanya 98 maka gini ya. 98765430 berarti sama dengan berapa? Sama dengan berapa? T min 1. Ya. Tahu nggak dari mana T min 1? Sama dengan T min 1. Tahu nggak dari mana T min 1 itu? Enggak. Enggak. Oke, saya jelaskan kalau nggak tahu. Kan 98765430 itu bisa kita dapatkan dari 98765431 dikurangi 1. Iya kan? Iya. Ya, kan hasilnya 98765430 kan? Nah, sementara kalian sudah tahu bahwa ini itu kan sama dengan T. Ya, berarti 98765430 itu sama dengan T, terus ini dikurangi 1. Gitu. Nah, begitu juga yang ini. Ya, ini ya. Jadi 98765432 itu berarti sama dengan 98765431 ditambah 1, ya kan? Nah, maka ini itu kan T. Nah, maka ini sama dengan T plus 1. Gitu ya. Nah, jadi 98765431 kuadrat. Mbak Diana, diperhatikan dulu nak. Dikurangi 98765430 dikali 98765432 itu sama dengan apa? Berarti kalau kita misalkan T tadi. Yang ini berarti apa? T kuadrat, ya kan? T kuadrat. Terus dikurangi ini jadi apa ini tadi? T min 1. Nih, T min 1 ya. Dikali ini jadi T plus 1. T plus 1 kan itu tadi ya. Nah, ini karena perkalian, ini Usada kasih dalam kurung. Sampai sini paham? Oke, sekarang T kuadrat dikurangi. Yang ini kita kalikan ya. T dikali T. Sama dengan berapa? T kuadrat ya. Terus min 1 dikali T. Berarti min T. Ya. Terus ini. T dikali 1. Berarti plus T. T dikali T ini. Salah. Min 1 kali 1. Berarti min 1. Ya. Nah, sudah. Berarti sekarang jadinya berapa ini? T kuadrat. Dalam kurungnya kita buka ya. Min kali T kuadrat berarti min T kuadrat. Min kali ini. Min kali min T. Oh, min T sama ini kan. Nah, ini ya, negatif T ditambah T ini kan hilang ya. Sama dengan 0 kan. Nah, berarti tinggal min T kuadrat plus 1. Nah, T kuadrat dikurangi T kuadrat kan 0. Jadi hasilnya
1. Jadi soal nomor 2 itu hasilnya berapa? 1. Gitu ya. Soal segitu panjangnya hasilnya 1 ya. Tuh, jadi kalian mengerjakannya nggak perlu pakai cara manual 987654 321 ini kalian kuadratkan dulu, terus dikurangi dengan hasil kalinya ini. Nggak perlu, nanti terlalu panjang ya. Cukup kalian umpamakan, kalian bisa menggunakan konsepnya aljabar ya. Dimisalkan ini tadi, misalkan T itu kalian sudah pakai konsepnya aljabar. Dan silakan ditulis dulu ini pembahasannya, silakan ditulis. Nulis bener. Iya, tak terkondisikan. 2 menit ya buat nulis. Taiku sih. Lu jebu. Yang saya tak nulis, sabu. Iya, minah dulu. Untuk Selasa depan, sambil nulis ya. Untuk Selasa depan kita mulai jam 4 aja ya. Soalnya tadi 3:30 sepertinya belum siap semua ya. Mungkin baru selesai mandi, sholat asar ya. Jadi kita mulai jam 4 aja ya. Untuk Selasa depan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang ke yang nomor 3. Gimana? Nomor 1 sama nomor 2, kalian sudah tahu polanya enggak di aljabar ini? Sudah bisa dapat polanya? Belum, Bu. Belum. Maksudnya gini, tadi nomor 1 itu kan diumpamakan pakai huruf, ya kan? Nah, nomor 2 ini juga diumpamakan pakai huruf. Nah, sebenarnya itu cirinya aljabar ya. Jadi mengerjakannya itu supaya lebih mudah dimisalkan ya. Dimisalkan pakai huruf-huruf itu. Nah, sekarang yang agak berbeda ya, tapi ini masih tetap di aljabar juga sih ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pecahan. Kalau tadi kan
hubungannya dengan akar kuadrat, ya akar pangkat sama bilangan kuadrat yang nomor 2 ini ya. Nah, kalau nomor 3 ini hubungannya dengan pecahan. Kalian udah belajar pecahan belum? Sudah. Udah di sekolah, udah diajari pecahan kan ya? Nah, sekarang kalau pecahannya seperti ini gimana caranya ya? 1/3 ditambah 1/1 kali 3 ditambah 1/3 kali 5 ditambah 1/5 kali 7 ya, ditambah titik-titik ditambah 1 kali 9. 1/2015 kali 2017. 11. Iya, ini titik-titiknya kalau diteruskan itu maksudnya dan seterusnya gitu ya. Jadi habis 1/5 kali 7 harusnya berapa? 1/7 kali 9. kali 9. Ya, Ya, bagus. Diana. Terus habis 1/7 kali 9, 1/9 kali 11. Dan seterusnya ya. Sampai terakhir itu 1/2015 kali 2017. Oh, banyak sekali ya. Nah, ini gimana cara ngerjakannya supaya cepat? Ya. Gimana cara ngerjakannya supaya cepat itu ya? Ada yang tahu? Kita coba disederhanakan dulu ya. Diubah bentuknya menjadi yang lebih simple ya. Dicoba. Caranya gini, adik-adik. Coba kalau usaha Davita punya 1/1 kali 3 dulu deh. Nah, 1/1 kali 3 ini hasilnya berapa sih? Hasilnya berapa ini? 1 kali 3 berapa? 3. 3. Nah, berarti 1/3 hasilnya. Nah, 1/3 ini bisa Usada ubah juga menjadi bentuk seperti ini. Setengah kali 1/1 dikurangi 1/3. Kita coba ya, apakah hasilnya juga 1/3? Coba. Setengah dikali 1/1 dikurangi 1/3 itu kan disamakan penyebutnya ya, Dek-dek ya. Jadi 3 bagi 1, 3 ini 3 ya, min berapa? 1 ya. Jadinya setengah dikali 2/3. Ya kan? Nah, ini kan bisa dicoret ya. 2 sama 2 kan bisa dicoret. Ya, berarti hasilnya adalah 1/3. Nah, sama enggak ini? Ini dengan ini yang depan. Sama enggak? Beda, Bu. Beda. Loh, mana bedanya? Sama gitu loh. Sama 1/3-nya kan? Coba. Yang kotak hijau depan itu 1/3. Yang kotak hijau belakang juga 1/3. Sama kan? Yang belakang 2/3, Bu. Mana ada 2/3? Kan ini dicoret ini. 2 sama ini kan dicoret. Jadi kan tinggal 1/3 ya. Nah, sama. Berarti artinya, kalau sudah sama, artinya bentuk 1/1 kali 3 itu bisa kita ubah menjadi setengah kali ini. 1/1 dikurangi 1/3. Ya, ini sama, ini sama. Sama. Ya. Nah, sekarang bentuk yang Mbak Diana. Mbak Diana sama Mbak Nuri bisa pisah enggak itu supaya bisa lebih fokus? Ayo. Diana. Iya, Bu. Mohon maaf Usada mute ya. Nanti kalau tetap enggak bisa disiplin daripada mengganggu konsentrasi teman lainnya, Usada remove, tak taruh di waiting room. Nggak bisa belajar artinya kalau sudah ditaruh di waiting room ya. Coba didengarkan. Oke, Usada lanjutkan. Berarti yang di atas itu kalau Usada tulis lagi 1/1 kali 3 gitu kan ya. Ditambah 1/3 kali 5
ditambah 1/5 kali 7, ditambah dan seterusnya, ditambah 1/2015 kali 2017, itu sama dengan yang 1. Kita pelan-pelan ya, coba perhatikan. Yang 1/1 kali 3 ini, Usada ubah jadi bentuk ini. Adik-adik, bentuk ini. Setengah kali 1/1 dikurangi 1/3. Ya. Terus yang ini, yang kedua, 1/3 kali 5. Berarti sama dengan berapa kalau diubah jadi bentuk yang sama? Setengah kali 1/3 dikurangi 1/5. Ya. Terus bentuk yang ini, yang ketiga ini, berarti kita ubah jadi setengah kali 1/5 dikurangi 1/7. Ya kan? Tuh, hasilnya pasti sama ya. Nah, baru ditambah dan seterusnya ditambah. Terus yang terakhir ini, yang 1/2015 kali 2013 sama dengan berapa berarti? Setengah kali 1/2015 dikurangi 1/2017. Nah, sekarang kita coba lihat yang Usada lingkari pakai warna merah. Ini ada setengah. Ya. Di sini juga ada setengah. Di sini ada setengah. Terakhir juga ada setengah. Maka semuanya itu mengandung setengah semua. Nah, karena semuanya mengandung setengah, ya. Karena semuanya mengandung setengah, maka setengahnya itu Usada gabungkan jadi satu di luar. Setengah kali, ya. Baru dalam kurungnya ini 1/1 dikurangi 1/3 ditambah 1/3 dikurangi 1/5, itu ya. Ditambah 1/5 dikurangi 1/7 ditambah titik-titik ditambah 1/2015 dikurangi 1/2017. Nah, sekarang coba perhatikan ini adik-adik yang Usada coret ya. Negatif 1/3 ditambah 1/3 itu kan 0. Ya, kemudian negatif 1/5 ditambah 1/5 juga 0. Masih ingat bilangan bulat ya. Terus negatif 1/7 ditambah di sini pasti ada 1/7. Nah, 0 juga. Nah, sebelum positif 1/2015 pasti di depannya ada negatif 1/2015. Berarti di sini juga 0. Maka tersisa, sisanya ya, maka sisanya itu 1/2 dikali 1/1 dikurangi 1/2017. Berarti sama dengan 1/2 dikali berapa ini? 2017 min 1 ya. Nah, jadi setengah dikali 2017 dikurangi 1 berapa? 2016 kan? Per 2017. Nah, ini kan bisa dicoret 2016 dibagi 2 berapa? 1008. Ya. Ya enggak? 1008 per 2017. Nah, sudah. Enggak bisa disederhanakan lagi. Berarti dari semua ini hasilnya adalah 1008 per 2017. Itu ya. Memang aljabar ini agak sulit ya adik-adik ya. Tapi memang sering keluar. Hampir di setiap lomba ya olimpiade, baik itu kompetisi sains madrasah atau olimpiade matematika, itu mesti keluar ini soal aljabar seperti ini ya. Jadi meskipun sulit ya tetap harus dipelajari ya. Nanti kalau ada lomba-lomba matematika ikut aja, nggak apa-apa. Dengan gitu kalian nggak harus menang kan. Yang penting itu pengalamannya.
Kalau menang berarti kalian dapat bonusnya. Ya, menang itu bonus ya. Tuh. Silakan ditulis ya, sambil ditulis ya adik-adik. Kalau SMP itu kan berarti sudah dapat materi penjumlahan, pengurangan, pecahan ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan kan sudah dapat kan? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan. Pasti sudah dapat. Di SD itu pelajaran SD itu. SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kalian kan sudah SMP. Ya, berarti sudah bisa ya. Tinggal ini adalah soal pengembangannya. Soal olimpiade itu adalah soal pengembangan. Jadi perlu kebiasaan berlatih ya. Setelah ini nomor 4 Musada akan sampaikan ini ya, soal yang hampir sama seperti ini juga ya. Nanti Usada kasih record-nya, record videonya supaya kalian bisa berlatih lagi di rumah. Oke, saya lanjutkan ya, yang nomor 4. Tadi karena kita masuknya terlambat, nanti sampai jam 5 ya. Tapi untuk Selasa depan, saya berharap kita mulai jam 4 dan tidak terlambat lagi ya anak-anak ya, supaya tidak terlalu sore ya. Nah ini nomor 4. Nomor 4 itu 1 per 1 kuadrat plus 1 ditambah 1 per 2 kuadrat plus 2 ditambah 1 per 3 kuadrat plus 3 ditambah titik-titik ditambah 1 per 2016 kuadrat plus 2016. Nah, kalau seperti ini, kita bisa memisalkan ini. Coba perhatikan. Kalau Usada punya 1 per 1 kuadrat plus 1, itu sama dengan berapa sih hasilnya? 1 kuadrat itu kan 1 ya. Ditambah 1, berarti 1 per 2. Nah, bentuk ini bisa Usada ubah jadi ini anak-anak. 1 per 1 dikurangi 1 per 2. Ya, berarti berapa ini? Disamakan penyebutnya ya. Ini kan 2 min 1. Berarti 1 per 2. Nah, coba perhatikan. Ini 1 per 2 depan dengan 1 per 2 belakang sama apa beda? Sama kan? Ya, maka bentuk ini, bentuk yang Usada kasih
biru ini itu bisa diubah menjadi bentuk ini. Ya kan? Ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, Usada punya itu. 1/2 kuadrat ditambah 2. Itu berarti bisa diubah. Hasilnya berapa sih ini? Hasilnya dulu ya. 1/4 ditambah 2 ya. Berarti berapa? 1/6. Ya. Nah, ini kan bisa kita, maaf ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti yang di atas, yaitu jadi berapa adik-adik? 1/2 dikurangi 1/3 ya. Kan ini biar kalian nggak bingung, ini tak ganti gini aja wes. Bentar. Ini tadi kan 1 kali 1 plus 1 ya. Yang ini 2 dikali 2 plus 1 ya. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi 1/2 dikurangi 1/3 ya. Sama dengan berapa ini? 6 ya. Ini 3 dikurangi 2. Jadi hasilnya 1/6. Nah, ini kan sama kan? 1/6 depan dengan 1/6 belakang. Ya, maka bentuk ini yang depan itu bisa kita ubah menjadi bentuk yang belakang. Nah, sekarang kita terapkan di soalnya adik-adik. Soalnya tadi kan 1/1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1/2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1/3 kuadrat ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai 1/2016 kuadrat ditambah 2016. Nah, berarti sama dengan berapa yang ini? Yang ini itu kan berarti bisa kita tulis 1/1 dikurangi 1/2 ditambah yang 1/2 kuadrat tambah 2 berarti 1/2 dikurangi 1/3 ya, ditambah yang ini berarti jadi berapa? 1/3 dikurangi 1/4 ya kan, terus ditambah dan seterusnya ditambah. Nah, yang ini jadi berapa? 1/2016 dikurangi 1/2017. Ya, nah ini kan bisa dicoret. Coba perhatikan. Negatif setengah ditambah setengah kan 0. Negatif 1/3 ditambah 1/3 0 juga hasilnya ya kan. Berarti negatif 1/4 ditambah 1/4 di sini hasilnya pasti 0. Nah, terus di sini di depannya 1/2016 pasti ada negatif 1/2016. Terus ditambah 1/2016 hasilnya 0 juga. Ya, maka hasilnya bisa kita tulis tinggal 1/1 dikurangi 1/2017. Nah, ini kalau disamakan penyebutnya jadi 2017, jadi kan 2017 dikurangi 1 kan? Hasilnya berarti 2016/2017. Jadi sekian panjangnya itu hasil akhirnya itu 2016/2017. Ini hasilnya. Ya. Untuk pertemuan ini Usada cukupkan sampai nomor 4 ya. Berarti Selasa depan kita lanjut ke nomor 5 dengan materi yang sama. Masih materi aljabar. Ya, masih materi aljabar karena tadi kalian masuknya terlambat banyak. Saudara Vita sudah nunggu mulai 3:30. Harusnya jadwal kita 4:30 sampai 4:30 ya. Tapi karena kalian masuknya terlambat, jam 4, sudah tunggu belum masuk. Nah, jadi kita molor waktunya ya. Alhamdulillah.
Oke, anak-anak, sudah cukupkan sekian ya untuk materi aljabarnya. Sudah lumayan kalian dapat 4 soal ya. Untuk hari ini dapat 4 soal, nggak apa-apa. Nggak perlu dapat banyak-banyak soal ya. Yang penting kalian paham. Percuma dapat 10 soal, tapi saudara jelasinnya cepet-cepetan. Nah, akhirnya kalian nggak paham, kan percuma juga ya. Yang penting kalian paham konsepnya. Ya, nanti di rumah kalau bisa diulangi lagi ya nak ya, supaya nanti kalau kalian ikut lomba matematika, nah terus ketemu soal yang agak mirip, nggak mungkin kalau sama ya, soal itu berubah terus. Ketemu soal yang agak mirip, kalian masih ingat triknya ya, triknya ini masih ingat. Ini kan trik ini anak-anak, diubah bentuknya itu merupakan trik ya, strategi menghitung cepat ya. Oke, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.